Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, sekiranya kita akan memasuki pembahasan tur de kubur sebenarnya. Jadi saya ajak jalan-jalan tur, itu kan melihat kondisi alam kubur seperti apa. Insya Allah nanti mungkin ada 4 atau 5 pertemuan bahas itu. Tapi melihat perkembangan terkini saudara kita yang ada di Palestina, kayaknya tema itu kita tunda dulu. Insya Allah lah pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita coba bahas ini. Sebenarnya apa sih yang akan kita dapat jika kita peduli dengan Palestina? Emangnya hari ini di Palestina ada apa atau perkembangan terkini? Begini kaum muslimin insyaallah. Jadi data per 3 November yang mestinya sudah 4 hari ini hasil keputusan resolusi Dewan Keamanan PBB mestinya terjadi gencatan senjata, tidak boleh nih ada serangan ke wilayah Gaza. Tapi ternyata resolusi itu kayaknya tidak digubris sama Israel. Sehingga per pagi tadi sudah ada 9.061 saudara kita di Palestina yang terbunuh di jalan Allah. 3.760 diantaranya itu anak-anak. 2.326 itu adalah wanita. Bahkan yang terluka mencapai 32.000. Masya Allah. Sementara 12 rumah sakit yang ada di Gaza tidak bisa berfungsi karena nggak ada listrik, nggak ada bahan bakar, bahkan obat-obatan itu sudah mulai sangat kritis. Dari sini kayaknya kita angkat tema ini dulu lah, supaya kita masih semangat untuk terus berdoa, supaya kita itu terus berusaha untuk peduli. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kayaknya infak yang Bapak Ibu hari ini keluarkan mungkin di kotak infak yang biasa kita arahkan ke sana. Dan alhamdulillah sampai siang hari tadi, artinya dari majelis-majelis yang kita galang dana juga, Al-Qomar, khusus dari Al-Qomar, kayaknya sudah terkumpul 41 juta sekian, dan ada satu gelang senilai 3,5 kilogram. 3,5 ada cincin, ada fine gold dan seterusnya lah insyaallah. Alhamdulillah kami sampaikan dari situ syukron wa jazakumullah khairan kasir. Kami ucapkan terima kasih dan semoga infak dari Bapak Ibu semua ini yang terkumpul melalui kami, Allah ganti dengan balasan yang lebih baik, Allah ganti dengan balasan yang lebih banyak, Allah ganti dengan pahala yang berlipat yang insyaallah menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita semua besok pada hari kiamat. Termasuk juga kita berharap sekecil apapun kepedulian kita kelak jadi bukti bahwa kita sudah peduli dengan saudara kita. Dan intinya tolong jangan kendor dulu di dalam kita mendoakan saudara kita yang ada di sana, karena demi Allah kondisinya sudah sungguh ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan dilanggarnya resolusi Dewan Keamanan PBB itu tadi, bahwa mestinya sudah terjadi gencatan senjata. Baik Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, dari situlah kita angkat tema ini. Sebenarnya apa sih yang akan kita dapat nih kalau kita itu mau peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina ya.
Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita kayaknya punya cinta dan punya loyalitas atau keberpihakan, setiap kita. Cuma yang namanya cinta itu motifnya macam-macam. Motif yang membuat orang itu jadi cinta itu apa saja itu ternyata motifnya macam-macam, ini beda-beda nih. Ada yang mungkin cinta kepada seseorang kenapa? Satu, karena ada hubungan kekerabatan. Misal nih, lho jenengan ndak karo kae lho ketone lah jan apikan banget anak kesusahane kok jenengan mesti bantu mesti nulung apa sih lah wong kae adine nyong. Nah berarti cinta kita kepadanya kenapa? Karena hubungan kekerabatan. Ada yang mungkin cinta karena hubungan kesukuan. Oh, bukan apa-apa sih nggak pada wong Jawa misalnya seperti itu ya. Misalnya kita berada di luar Jawa, maka kadang muncul nih loyalitas kesukuan kita, kecintaan karena kesukuan kita. War tak rewangi pokoknya gitu kan. Ini adalah cinta yang dibangun dari loyalitas atas dasar apa? Hubungan kesukuan. Bahkan mungkin ada cinta yang dibangun karena fanatisme kelompok. Aku anu klambine ijo pokoknya anggar ana sing susah kok anu sing wong klambine ijo kok susah mesti tak tolong. Nah anggar klambine abang tak ora urus gitu kan. Ini berarti cinta atas dasar apa? Fanatisme kelompok atau mungkin golongan dan seterusnya. Atau ada juga orang yang cinta berpihak mendukung loyal kepada seseorang karena keuntungan duniawi. Loh jenengan udah berpihak dengan dia kenapa sih? Lah wong kae duit maring aku saben wulan semene-semene dan seterusnya. Berarti cinta karena apa? Ada keuntungan duniawi. Atau cinta keberpihakan karena ada kesamaan kepentingan. Ini yang biasanya bolak-balik nih. Tahun yang lalu jadi musuh, tahun sekarang karena kepentingan sama, malah berkoalisi, malah kemudian saling mencintai dan seterusnya. Besok mungkin akan berbeda lagi. Ini cinta karena kesamaan kepentingan. Macam-macam cinta. Tapi ternyata ada cinta karena Allah. Berarti cinta yang bagaimana nih? Berarti cinta seseorang kepada orang lain bukan dia karena saudara kandung, bukan. Kita cinta kepada seseorang bukan karena dia itu saudara sekampung, bukan. Cinta kita kepada seseorang bukan karena dia sesuku atau mungkin sebangsa, bukan. Juga bukan karena kita itu mendapatkan keuntungan duniawi dari dia. Nah kalau begitu cinta yang karena Allah niku sing kados pundi cinta yang karena Allah itu? Cinta yang karena Allah itu coba kita susuri. Seperti apa sih cinta yang karena Allah ini? Kok kayaknya spesial banget karena tidak seperti cinta-cinta yang tadi, gitu kan? Cinta karena Allah yaitu cinta yang muncul karena kesadarannya sebagai seorang muslim. Sementara Nabi SAW ngendika, al-muslimu ahul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Saya ulangi nih, karena Nabi niku ngendika, al-muslimu ahul muslim, sing jenenge wong Islam dulur kangge wong Islam sanes. Maka orang yang faham akan tuntunan Nabi SAW ini nggak peduli tuh ada seorang muslim ning udu dulur sekandung tapi kok susah, dia berusaha tolong. Ada seorang muslim sekalipun tidak tinggal sekampung, kok kayaknya lagi butuh bantuan, dia pasti bantu. Ini ada seorang muslim kok kayaknya bajunya beda, saya hijau dia biru. Kalau dia muslim, dia butuh bantuan, kita tolong sekalipun ternyata bajunya beda. Ini ada seorang muslim kok ternyata tinggalnya tidak di Indonesia, bahkan ternyata jauh di sono di Palestina, tapi mereka butuh bantuan dan pertolongan karena mereka muslim, kita tolong. Inilah cinta karena Allah, yaitu karena kita sadar kita muslim, ternyata Nabi menuntut al-muslimu ahul muslim, sing jenenge wong Islam kuwi dulur kanggo wong Islam sanes. Ini
Ini yang membuat kita itu jadi harus peduli nih dengan apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina sana. Kalau hitung-hitungan sedulur, bukan, wong dulur sekandung, bukan dulur sekampung, tidak sesuku, tidak sebangsa, tapi karena mereka Muslim. Nah, orang yang bisa seperti itu namanya cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu cinta yang muncul karena seseorang sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang beriman. Sementara Nabi niku ngendika, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang beriman satu terhadap orang yang beriman yang lain itu seperti bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'do. Sebagian itu menguatkan sebagian yang lain. Bangunan. Jenengan saged bayangke bangunan, contohnya tembok niki, bangunan masjid ini. Coba tembok saja, kira-kira untuk bisa menjadi tembok seperti ini butuh apa saja? Bahannya apa saja? Di dalamnya ada besi, di dalamnya ada kerikil, di dalamnya ada pasir, kemudian ada semen, di luarnya kemudian ada keramik. Jadi bangunan yang bagus. Orang beriman dengan orang beriman yang lain itu diibaratkan oleh Nabi kalbunyan, seperti bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'do, sebagian itu menguatkan bagi sebagian yang lain. Coba kalau pasir tok, kira-kira sekuat beton enggak? Kalau besi tok, sekuat beton enggak? Kalau ternyata semen tok, bisa sekuat bangunan enggak? Tapi karena mereka itu bersatu, yasuddu ba'duhum ba'do, sebagian itu menguatkan sebagian yang lain, pasir, semen, kerikil, bahkan kemudian air, termasuk di dalamnya ada besi, bisa berubah menjadi beton yang sangat kokoh. Nah, ada orang beriman memiliki kesadaran seperti itu. Oh, ini saudara saya yang ada di Palestina, ibarat mereka itu batu, saya akan jadi semennya, saya akan jadi besinya, sehingga sebagian menguatkan sebagian yang lain. Maka kecintaan yang seperti itulah disebut cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah cinta yang muncul karena kesadaran seseorang bahwa seorang muslim itu seperti satu tubuh. Wah, ini kalau yang seperti ini, Masya Allah, ini gambaran yang berat banget. Dan ini gambaran ideal menurut Nabi SAW seperti itu. Ini dalam Sahih Al-Bukhari juga. Hadis yang sering kami bacakan ini. Tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Ini gambaran ideal sing jenenge wong beriman kalih tiyang beriman sanes niku miderek Nabi kados niki. Kalian akan melihat yang namanya orang beriman itu di dalam hal tarohum, saling mengasihi, wa tawaddihim, di dalam mereka itu saling mencintai, wa ta'atufihim, di dalam mereka itu saling menyayangi, kamasalil jasad, seperti satu tubuh. Idastaka udwan, ketika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sa'iru jasadihi, awak-awak melu kerasa sakit. Bisa hari wal huma, sehingga kemudian gak bisa tidur, sehingga kemudian dia itu demam. Padahal yang sebenarnya terluka satu anggota tubuh. Maka orang disebut cinta karena Allah terhadap muslim yang lain jika seperti itu. Dia ikut susah ketika saudara di Palestina susah, dia ikut sakit ketika saudara di Palestina itu sakit, dia ikut terasa lapar ketika saudara kita yang ada di Palestina itu terasa lapar, karena ibaratnya satu tubuh. Inilah cinta karena Allah. Nah, kita sudah sampai ke kadar seperti itu atau belum? Jangan-jangan saudara kita hari ini rumahnya hancur. Hampir 18.000 tempat tinggal itu sudah hancur sampai hari ini. 18.000 rumah. Bahkan 400-an keluarga itu habis. 400 keluarga itu habis. Maksudnya habis itu gimana? Bapak esedo, ibu esedo, anak-anak esedanten sedo. Coba bayangkan. Sehingga nggak tersisa sampai 400 keluarga dari 1 bulan penyerbuan atau serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara kita yang ada di Gaza. Masya Allah.
Nah, kita coba buktikan nih bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi idealnya yang namanya orang beriman seperti itu. Dalam hal tarohum, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi. Kuwi kujune koyo awak siji lha kula panjenengan kok saged kados niku, berarti kita sudah masuk kategori orang yang mencintai orang lain karena Allah. Cinta karena Allah adalah cinta yang muncul sebagai tanda kesempurnaan iman. Karena Nabi ngendika kados niku, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau hari ini kita itu sedih, luka, bahkan kita itu mungkin hancur hatinya ketika kita itu kehilangan anak, mestinya kita pun sama, tidak ingin saudara kita di Palestina kemudian hatinya hancur karena kehilangan anak-anak mereka. Kalau hari ini kita tidak ingin rumah kita itu hancur, mestinya kita juga sama, tidak menginginkan saudara kita yang ada di Palestina rumahnya itu hancur. Kalau kita di sini kepengin kemudian hidup enak, mestinya kita pun sama menginginkan saudara yang ada di Palestina juga hidupnya enak. Orang yang bisa seperti itu baru sempurna imannya. Dan inilah pertanda bahwa orang itu cinta karena Allah kepada saudaranya. Dan hari ini kayaknya coba untuk senantiasa dipreteli bahwa kasus Palestina itu nggak ada kaitannya dengan agama. Ini problematika Palestina itu tidak ada kaitannya dengan kita yang ada di Indonesia. Wah, kayaknya narasi-narasi ke sana coba untuk senantiasa dimunculkan supaya kita nggak peduli dengan mereka. Nah, dari situ Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Cinta yang kayak tadi itu memiliki nilai lebih di hadapan Allah. Saged dipahami? Dados nek kula panjenengan tresna kalih tiyang sanes gara-gara podo-podo Islame, itu namanya cinta karena Allah, punya nilai lebih di sisi Allah. Dan jenengan cinta kepada seseorang kok karena dia itu mukmin, saya juga mukmin, berarti mestinya saya itu yasuddu ba'duhum ba'du, menguatkan sebagaimana bangunan, ini akan jadi punya nilai lebih di hadapan Allah. Jika kita mencintai seseorang karena ternyata dia itu adalah tadi ibarat bagian tubuh kita, karena menurut Nabi muslim dengan muslim lain itu seperti awak siji, maka ini akan menjadi nilai lebih kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa nilai lebihnya? Yuk kita bahas. Harapannya ayo kita semangat terus, kita peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina ini. Orang yang bisa mencintai karena Allah, pemiliknya atau dia akan dijamin merasakan manisnya iman. Saya ulang ini, nah jenengan kok bisa peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina sana, jenengan kok cinta dengan saudara yang ada di Palestina sana, jenengan akan termasuk di antara orang yang bisa merasakan manisnya iman. Jadi sini kita tekankan dulu. Ternyata iman itu ada kelezatannya. Iman itu bisa dirasakan manisnya. Cuma mungkin tidak semua orang mampu untuk merasakannya. Sehingga Nabi itu bersabda seperti ini dalam Sahih Al-Bukhari ini. La yajidu ahadun halawatal iman. Ya, salah seorang di antara kalian tidak akan merasakan lezatnya iman atau manisnya iman sampai ada 3 perkara ini di dalam diri orang itu. Jadi kalau ada atau jika ada kok orang di dalam dirinya tidak ada 3 perkara ini tadi, nanti tidak akan mampu merasakan lezatnya atau manisnya iman. Saya ulangi nih hadisnya. La yajidu ahadun halawatal iman. Salah seorang di antara kalian tidak akan merasakan lezatnya iman hatta sampai 1. Yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Engkau mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang tadi sudah kita bahas. Cinta karena Allah yang bagaimana? Cinta karena Allah yang bagaimana?
Cinta karena kita seorang muslim jadi wajib mencintai muslim lain. Cinta sebagai seorang mukmin sehingga kemudian mestinya kita itu menguatkan mukmin yang lain. Cinta karena kita itu ibarat satu tubuh dengan muslim lain sehingga kemudian kita ikut merasa susah ketika ada bagian tubuh kita itu juga yang terluka dan seterusnya. Cinta yang mana kita mencintai seseorang karena ingin buktikan bahwa kita itu kepengen sempurna keimanan kita sehingga kita kepengen merasakan enak ketika atau kita pun kepengen saudara kita merasakan enak juga. Itu namanya yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, orang itu tidak akan bisa merasakan manisnya lezatnya iman hatta ayyukdafa finnar ahabbu ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allah. Kalau dibalik bahasanya gini, orang itu tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia itu benci kembali kepada kekafiran setelah mendapat petunjuk, sebagaimana bencinya kalau dia harus dilempar ke neraka. Jadi kalau hari ini kok kita kemudian ada yang maksa-maksa mungkin dengan tekanan fisik, mungkin dengan berbagai kekuatan, ayo keluar dari Islam, ayo keluar dari Islam. Kok kemudian jenengan bertahan wis ora nyorar keluar dari Islam, gitu kan? Kenapa? Karena kita tahu nih, saya tidak mau kalau saya itu harus terlempar ke neraka, sehingga kemudian kita mengambil resiko itu dengan badan kita terluka, tersakiti, mungkin dengan berbagai kesusahan yang ada. Justru orang yang seperti itulah orang yang akan merasakan lezatnya iman. Dan yang ketiga, wa hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kepengen merasakan lezatnya iman, hendaknya Allah lah Rasulnya yang dijadikan yang paling kita cintai dalam hidup kita dibandingkan selainnya. Kalau ada 3 perkara ini dalam diri kita, kita akan merasakan lezatnya iman. Salah satunya tadi, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Saudara kita di Palestina siapa sih? Gitu kan tadi yang saya sampaikan. Dulur sekandung bukan, dulur sekampung bukan, saudara sesuku juga bukan, sebangsa bukan. Kita pernah dapat keuntungan? Enggak pernah, kenal aja tidak. Tapi kenapa kita peduli sehingga kemudian kita ada yang melepas kalungnya kemudian diinfakkan untuk ke sana, bahkan kemudian ada yang kemudian melepas cincinnya kemudian dikasihkan ke sana. Karena cinta kita kepada mereka cinta karena Allah. Orang yang seperti itu akan merasakan manisnya iman. Ini satu. Dan orang yang mencintai orang karena Allah, kelak mereka itu akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini saya ulas berulang-ulang nih. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah. Hidup di dunia sementara. Suatu saat kita pasti akan meninggalkannya, kematian pasti menjemput. Kita kemudian pindah ke alam kubur. Mungkin masih ada orang yang tinggal di dunia ini, tapi ada saatnya nanti alam semesta itu hancur beserta seluruh istrinya juga kemudian meninggal. Tapi hancurnya alam semesta ini juga bukan akhir daripada perjalanan hidup kita. Karena kemudian akan ditiup sangkakala sekali lagi, tiba-tiba kita bangun dari kuburnya, kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut mahsyar. Dan mahsyar itu satu tempat yang sangat dahsyat. Yusyaruna sayaumal qiyamati ala ardil baydo. Kelak manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu di bumi-bumi yang berwarna putih. Yusyaruna sayaumal qiyamati ala syu'idin wahidin. Besok pada hari kiamat manusia itu dikumpulkan di satu dataran yang satu. Manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir dikumpulkan di satu dataran yang sama. Plus tutna samsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Besok matahari itu didekatkan di atas kepala makhluk. Hari itu yaumal la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Saking dahsyatnya hari itu digambarkan dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min ahi. Hari itu seorang saudara itu akan lari dari saudaranya. Ora urus dulur, tidak peduli adik, tidak peduli kakak, apa maning sekedar teman. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Hari itu orang enggak peduli dengan bapak dan juga ibunya, wa sahibatihi wa banih. Bahkan seorang suami tidak peduli dengan istri dan juga anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhnih. Hari itu orang itu sibuk nyari keselamatan masing-masing.
Sungguh beruntung nih kalau ada orang hari itu kok termasuk di antara kelompok yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Beruntung sekali. Siapa mereka? Salah satunya ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Innallaha yaqulu yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah itu akan berfirman besok pada hari kiamat. Allah niku badhe ngendika, Ainal mutahabbuna bi jalali, mana nih orang-orang yang saling mencintai karena keluhuranku? Mana nih orang yang saling mendukung, peduli karena keluhuranku? Tadi yang saling mencintai bukan karena ikatan kekerabatan, bukan karena ikatan kesukuan, bukan karena ikatan kebangsaan, tapi mencintai karena dia itu sadar muslim, mencintai muslim lain, mukmin saling menguatkan dengan mukmin yang lain. Begitu dipanggil-panggil seperti itu, apa yang kemudian Allah berikan kepadanya? Al-yauma udilluhum fid-dilli, orang-orang itu akan aku naungi di bawah naunganku, yauma la dilla illa dilli, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Masya Allah, spesial banget nih. Dari situ kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya sekedar uang 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000 yang kemudian kita sisihkan untuk saudara kita di Palestina. Tapi kalau kemudian dibalas oleh Allah, besok kita mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kayaknya ini perdagangan yang sangat menguntungkan. Ibaratnya modal 10.000 kita dapat naungan besok pada hari kiamat. Ibaratnya kita modal 100.000 kita dapat naungan besok pada hari kiamat. Jangan lepaskan kesempatan ini. Jadi di satu sisi mungkin tragedi ya, apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina itu tragedi, sesuatu yang sebenarnya sangat mengenaskan. Tapi di sisi lain sebenarnya Allah sedang memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan. Ayo kita buktikan bahwa kita cinta mereka karena Allah. Besok pada hari kiamat kita berhak mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahkan orang yang saling mencintai karena Allah itu berhak mendapatkan kemuliaan besok pada hari kiamat, kaum muslimin. Coba tadi kita bahas. Orang di padang mahsyar itu sedang merasakan kesusahan yang luar biasa. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali itu menggambarkan saking dahsyatnya hari itu ketika kita itu dikumpulkan di mahsyar. Orang itu saking hausnya sampai tenggorokannya putus. Orang itu saking lamparnya itu sampai lambungnya hancur. Bahkan sekelas para nabi-nabi ternyata ketika dimintai pertolongan saja kemudian mereka itu enggan. Kenapa? Sedang merasakan kesusahan mereka sendiri. Masih ingat hadis tentang awal-awal syafaatul udma, manusia datang kepada Adam, Adam enggan menolong, manusia datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga enggan memberikan pertolongan dan seterusnya. Ini ada orang yang diperlakukan spesial nih. Besok pada hari kiamat diperlakukan spesial. Siapa ini? Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh atau disahihkan oleh Syalbani ini. Qala Allahu azza wajal, Allah azza wajal itu besok akan berfirman pada hari kiamat ini. Al-mutahabuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keluhuranku, lahum manabiru min nur, kelak mereka akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Coba bayangkan. Yang lain sedang merasakan kepanikannya begitu dibangkitkan besok pada hari kiamat. Ini ada orang yang diperlakukan spesial, justru sama Allah diletakkan orang itu di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Masya Allah. Yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan perlakuan spesial untuk mereka, sampai disebut yahbituhumun nabiyyuna wasyuhada, sampai para nabi dan para syuhada saja iri dengan kedudukan mereka. Siapa? Al-mutahabuna fi jalali, orang yang saling mencintai karenaku atau karena keluhuranku. Ya tadi kita nggak kenal tuh dengan saudara kita yang ada di Palestina, itu nggak kenal. Kita tahunya bahwa mereka itu adalah muslim. Mereka yang selama ini menjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka yang selama ini kemudian mengorbankan dirinya. Bahkan mungkin tadi harus mungkin mengorbankan keluarganya. Yang penting bisa mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Maka kita berikan loyalitas, keberpihakan, kecintaan kepadanya. Dan besok kita akan dibalas oleh Allah, ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, sehingga kemudian para nabi dan para syuhada saja sampai iri dengan orang yang semacam ini. Masya Allah.
Dari situ sekali lagi kaum muslimin, momen-momen ini, bulan-bulan ini, hari-hari ini adalah saat dimana kita bisa meraih kemuliaan-kemuliaan semacam ini. Yuk kita buktikan nih kecintaan kita kepada seorang muslim itu karena Allah saja. Kita sama sekali nggak punya pengharapan lagi yang gersiki aku infak karo wong Palestina ngemben lambok aku pas lagi susah mereka kemudian membalasnya. Enggak, bukan itu nih. Bukan karena mengharapkan pembalasan, bukan. Karena terlalu jauh nih. Kalau kita mengharapkan pembalasan mereka itu terlalu jauh. Yang kita harapkan hanya balasan dari Allah Ta'ala saja. Termasuk yang keempat nih, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Cinta karena Allah akan melahirkan kemuliaan di surga. Inna ahlal jannati yatarawna ahlal hurafi min fawqihim. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu bisa melihat ahlal huruf. Saya ulangi, ahlal huruf. Apa itu ahlal huruf? Mereka itu pemilik derajat tinggi di surga, min fauqihim, di atas mereka, kama yatarawnal kaukaba duriyal khabira fil ufuq minnal masyriqi awil maghrib litafaduli ma bainahum. Kita itu akan melihat mereka, orang yang derajatnya tinggi di surga itu seperti hari ini ketika kita itu melihat bintang yang ada di langit di sebelah timur atau barat. Jadi besok itu kita di surga nanti insya Allah kita itu akan melihat ada orang yang derajatnya dhuwur banget. Sehingga ketika kita melihat mereka itu kedudukannya seperti bintang yang ada di langit. Saking tingginya kedudukan mereka, saking mulianya derajat mereka. Ahlul huruf, penghuni derajat tinggi di surga. Ketika itu di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, tilkal manazilul anbiya'i la yabluhuha ghairuhum. Apakah itu kedudukan atau derajat para nabi yang mana tidak akan bisa dicapai kecuali mereka? Karena derajatnya tinggi banget nih, sehingga para sahabat itu mungkin tidak terlalu pede berharap bisa menduduki kedudukan itu. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah niku napa kedudukannya derajatnya para nabi wong dhuwur banget. Maka dijawab oleh beliau, bala, iya. Ahlul huruf adalah tempatnya para nabi. Tapi nabi ngendika, waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaqal mursalin, itu juga bisa dicapai oleh orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dalam riwayat yang lain beliau juga bersabda, itu bisa dicapai oleh orang-orang yang al-muttahabuna fillahi azza wajal, yang saling mencintai karena Allah azza wajal. Ternyata orang yang saling mencintai karena Allah akan berhak mendapatkan kedudukan sama, yaitu akan menempati huruf tadi, ahlul huruf. Masya Allah. Dari sini Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, ambil kesempatannya. Kalau Allah Ta'ala menghendaki bangsa Palestina itu merdeka hari ini, kecil banget bagi Allah. Kalau Allah menghendaki kemudian Israel beserta bala tentaranya diluluh lantakkan hari ini, mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah belum melakukannya? Karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal dengan kepedulian, dengan cinta, sehingga kita pun mendapatkan kemuliaan yang sama. Coba bayangkan, masa cuma mereka tok yang kemudian mulia diangkat menjadi para syuhada, bisa mempertahankan Masjid Al-Aqsa, bisa senantiasa berada di dekat dengan Baitul Maqdis dan seterusnya. Kita kebagian apa kalau ternyata kita tidak kemudian peduli dan juga cinta kepada mereka? Maka sampai hari ini belum selesai konflik itu. Kayaknya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk beramal dan beramal. Jangan sia-siakan. Cuma cinta bukan sekedar kata-kata. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada saudara kita yang ada di Palestina itu bukan hanya sekedar kata-kata. Orang yang betul-betul cinta pasti ikut susah ketika mereka susah. Orang yang betul-betul cinta itu pasti ingin membantu saat mereka butuh bantuan. Orang yang betul-betul cinta itu pasti kepengen menolong saat mereka itu butuh pertolongan. Bahkan mungkin orang yang betul-betul cinta itu akan muncul kesiapan untuk berkorban untuk menolong saudara kita yang ada di sana. Dari situ Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah,
praktisnya. Apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Gitu kan. Dulu sudah pernah kami sampaikan. Dengan apa kita buktikan cinta kita kepada saudara kita di Palestina? Andai bisa kita berangkat badan kita, jiwa raga kita. Kenapa? Karena di sana hari ini sangat butuh nih tenaga-tenaga kesehatan. Banyak tenaga medis yang justru jadi sasaran pengeboman oleh pihak Israel. Sengaja, memang yang dibidik itu adalah dokter, yang dibidik itu adalah para perawat, yang dibidik itu adalah para medis. Karena memang tujuannya tadi, Gaza no medicine. Gaza kalau bisa tidak ada obat-obatan. Gaza kalau bisa no water, tidak ada air sehingga kemudian mereka kelaparan. Gaza kalau bisa no power, tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar sehingga kemudian tidak bisa beroperasi rumah sakit yang ada. Tapi dulu sudah kami sampaikan, kalau badan kita ke sana, ya kayaknya neng kana kur dadi gawe tok. Bola-bali mriyang watuk-watuken malah jenengan sing di ngrepoti di sana. Ya sudah, kalau badan tidak bisa sampai ke sana, dan hari ini bahkan WNI juga pada dikeluarkan dari wilayah Gaza karena hari ini Gaza ya sudah statusnya itu adalah medan tempur sudah. Penduduknya itu harus keluar. Termasuk dari WNI itu banyak yang kemudian dikeluarkan dari wilayah Gaza untuk dievakuasi. Ya sudah. Setidaknya kita mungkin bisa peduli kepada mereka dengan harta yang kita miliki. Sering kami sampaikan, dan ini bukan urusan jumlah, bukan. Lah wong kula niku palingan ukur 5.000, ukur 10.000 sing kepripun, tidak jadi masalah, karena yang sedang kita butuhkan, kita butuh bukti di hadapan Allah bahwa kita mencintai saudara kita di Palestina karena Allah itu tadi. Kita butuhnya bukti. Ayo kita buktikan. Kalau harta memang mentok-mentok sama sekali tidak bisa, yang dulu pernah kami sampaikan, jangan remehkan kekuatan doa. Karena doa begitu dahsyat. Sehingga hari-hari ini pun banyak keajaiban-keajaiban yang mungkin dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Bisa jadi karena doa-doa yang dipanjatkan oleh Bapak Ibu semua. Sehingga hari-hari ini yang mungkin kendaraan-kendaraan atau alat-alat militer yang dianggap paling canggih ternyata mudah tuh dirontokkan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Bisa jadi karena doa-doa kita. Sehingga kemudian teknologi yang mereka miliki dianggap teknologi yang paling canggih yang tidak mungkin bisa dibobol oleh manusia di dunia. Ternyata hari ini saudara kita di Palestina bisa membobolnya. Bisa jadi karena doa-doa kita. Bahkan termasuk mereka itu bisa bertahan, bisa sabar, bisa tegar di tengah penderitaan yang sangat. Bisa juga itu adalah gara-gara doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan. Tolong jangan kendor doanya. Siap? Kita masih butuh 1 miliar doa yang bisa menggetarkan pintu langit untuk saudara kita yang ada di Palestina. Atau yang keempat nih, bisa kita lakukan nih, kali ini tambahan. Yuk. Kita boikot produk-produk Israel yang mungkin sampai di kampung kita atau mungkin di dekat kita, dan kalau bisa kita nggak pakai produk itu. Ini upaya. Apakah ini bisa berdampak? Insya Allah. Coba nih, ada sesuatu yang membesarkan hati kita. Sekalipun mungkin korban saudara kita yang ada di Palestina setiap hari mungkin bertambah dalam jumlah, rata-rata mungkin sehari itu tambah 300 orang yang terbunuh atau meninggal atau syahid. 300 sampai hari ke-27 ini Masya Allah sudah tadi 9.000 sekian, 23.000 yang terluka. Tapi sebenarnya saudara kita kalau mau hitung-hitungan, saudara kita di Palestina itu sebenarnya menang. Satu, dari sisi militer. Ternyata 4.000 korban di pihak Israel itu adalah tentara aktif. Kalau tadi yang terbunuh di pihak Palestina itu 60% itu wanita dan anak-anak. Karena mereka memang tidak bisa tuh ngejar mana sih pasukan Hamas itu mana. Ternyata mereka tidak mampu untuk mencarinya. Alhamdulillah. Artinya dari sisi militer kita mendapatkan kemenangan. Yang terbunuh di pihak mereka itu adalah tentara aktif. Sehingga kemudian 360.000 pasukan cadangan itu kemudian dikerahkan. Pasukan cadangan Israel itu siapa sih? Orang yang dulu itu mungkin pernah dinas militer dalam wajib militer 2 tahun, kemudian jadi guru, ada yang jadi driver, ada yang mungkin jadi ojek online, mungkin ada yang bekerja ini di pabrik itu dan seterusnya. Hari ini dihentikan, mereka dipersenjatai untuk melawan saudara kita yang ada di Palestina.
Artinya apa? Artinya ada 350.000 sektor ekonomi yang mungkin mandek gara-gara itu. Coba bayangkan, mandek itu. Sehingga ekonomi tidak bisa berjalan. Yang mungkin hari ini kalau data laporan yang kami baca itu 1 bulan pertempuran yang terjadi di Gaza, pendapatan domestik bruto Israel turun 11%. Masya Allah, kalau ini terus terjadi, kita berharap kemudian Israel itu akan mendapatkan kebangkrutan secara ekonomi. Dan ternyata untuk melakukan serangan terhadap Gaza, anggaran yang dikeluarkan oleh Israel itu 3,9 triliun setiap harinya. Satu hari mereka harus mengeluarkan duit 3,9 triliun kali 30. Coba hitung sendiri. Itu cukup mungkin untuk anggaran membuat IKN gitu ya. Ibu kota Nusantara itu mungkin bisa untuk membangun mungkin 2 IKN dan seterusnya. 1 bulan. Artinya sebenarnya menang. Belum lagi secara politis. Masya Allah. Hari ini Uni Eropa, orang-orang Amerika, sekalipun pemerintahan mereka itu adalah pro-Israel, tapi banyak rakyat mereka itu kemudian melek matanya, terbuka hatinya. Oh ternyata selama ini 75 tahun Israel itu adalah penjahat perang. Oh ternyata bangsa Palestina selama ini ditekan dan ditindas. Mereka terbuka sehingga kemudian membela saudara kita di Palestina. Secara politis sebenarnya menang. Apalagi kita mau menambah, yuk boikot produk mereka. Boikot itu bukan berarti mengharamkan, bukan. Jangan keliru, bukan berarti produk-produk mereka itu haram untuk dimakan, bukan. Kita bertransaksi dengan mereka apakah boleh? Sebenarnya juga boleh. Coba dalam kondisi tertentu di mana ternyata ini ada perusahaan-perusahaan yang disinyalir keuntungan, sebagian keuntungan mereka ternyata digunakan untuk membantu Israel dalam rangka melawan saudara kita di Palestina. Iman menuntut kita tidak pakai produk itu. Saya ulangi nih, bukan masalah halal atau haram, ini halal atau haram, bukan. Produknya mungkin halal, tapi tadi iman menuntut kita untuk tidak pakai produk itu. Kenapa? Karena ternyata produk ini adalah milik perusahaan Israel yang sebagian keuntungannya itu ternyata akan digunakan untuk membantu tentara Israel dalam rangka memerangi saudara kita yang ada di Palestina. Dari situ ayo coba kita boikot produk mereka. Apa saja di antaranya ini? Banyak kan? Nah, yang ada di tempat kita mana? Ini mungkin sikat gigi, pasta gigi. Nggak usah pakai ini. Atau ini nih, yang paling banyak ini nih. Produk. Ya, coba nanti kalau beli produk nggak usah yang ada tanda sepertinya, ganti produk lain. Ada substitusinya, penggantinya ada? Ada banyak, nggak usah pusing loh, orang nggo produknya kulo tah mati Ustaz gitu kan. Boten, masih ada produk substitusi, penggantinya itu masih banyak. Kalau yang lain sih kayaknya kelas kita ini kita nggak sampai lah ini kan. Nah, mungkin ini ada Revlon termasuk ini. Lah dan iki sih makanya badhe ngombe coklat sih kali nopo lah coklat gaweane wong desa anak gitu kan dan seterusnya bisa jadi ganti. Nih, jangan tonton mungkin film-film produk dari ini karena ini juga milik mereka. Termasuk ini. Ini belanja nggak usah di sini. Lihat, ini juga media yang ternyata menjadi milik mereka. Termasuk ini, loh ini Ustadz yang laptopnya merek ini dan seterusnya. Ya tadi kami sampaikan, wong wis baca atau Arab dibuang kan lebihan itu. Bukan itu, ini bukan soal haram atau halal gitu kan, sesuatu yang sudah kita miliki nggak masalah gitu kan. Jangan kemudian barang wis dihadapi mungkin minuman ada tulisannya U seperti ini, lagi aja dumbe. Ya sudah, wong itu sudah terbeli. Tapi kalau bisa kita tahan diri, jangan belanja produk-produk ini. Termasuk ini. Harus kayaknya yang jenengan-jenengan orang mampu lah tuku merek Levi's sing temenanan ya ora mampu. Wong saya pernah lihat-lihat jane regane katok Levi's pira sih? Ya Allah, sekarang 1,8 juta katok siji. Sing original loh ya, nek jenengan tukune sing ono mungkin nang pinggir dalan sih Levi's-Levi'san gitu dan seterusnya gitu kan. Termasuk ini nih. Ini laptop ya kebanyakan ya pakai ini dan seterusnya. Ini diantaranya nih produk-produk ini. Chevrolet ya jenengan paling nunggange be angkot ora masalah gitu. Chevrolet ora penting gitu, kita harus meninggalkan. Itu diantaranya. Produk yang lain ini, yang deket-deket nih.
Nah, kenapa? Karena ini semua produk dari U tadi, berlogo U kan. Nih, ganti. Lah napa enten pasta gigi yang bukan ini? Ada enggak? Banyak, nggak usah pusing, termasuk ini. Ya, nih diantaranya, nih. Ini sebagian keuntungan larinya ke sana. Ada lagi? Ada. Ini nih. Nokia permen apa lagi? Polo. Ganti Davos. Dan iki kayaknya model-model jenengan ya ora tau tuku sing kayane McDonald kayak gini ya ora tau lah. Paling ya burger pinggir dalan gitu kan. Ini Hages termasuk ini ya, mungkin ada yang kenal lah produk-produk ini semoga. Ini juga kayaknya di Banjar nggak ada, alhamdulillah. Ini juga burger di Banjar juga nggak ada. Paling ini nih produk-produk ini ya, termasuk ini dengan cabang-cabangnya. Ini dekat-dekat dengan kita. Garnier ini juga. Ralph Lauren, kaos ya dan seterusnya. Nih, nah ini apa? Ibu-ibu lah yang tahu ini. Ya, ya. Dan seterusnya ini. Ini produk-produk juga arahnya ke sana. Termasuk minuman. Ini. Ini yang dekat nih. Ini yang dekat nih. Ini ya. Laus wedang jahe bae, ganti wedang jahe. Barang kepengen sing seger-seger ya es kuwut gitu kan. Ora usah neko-neko, es kuwut wala dewegan ijo alah wis kena malah sehate gitu kan. Ini sudah karena ini produk-produk yang arahnya ke sana. Termasuk ini. Nah, ini. Ini ya produk dengan ini. Ini produk perbankan dan seterusnya. Ini. Ya. Ini mobil ya. Ini juga mungkin ada ibu-ibu yang pakai. Ini apa ini? Sudah nggak usah KFC-an. Pakainya Kerandegan Fried Chicken. Sama-sama KFC, tapi K-nya Kerandegan gitu aja. Jadi modal-modal lokal. Ini ada di sini ada. Sudah ganti nganggo keripik gaweane Mbah Lapis kayak kon gawe keripik tela gitu kan seperti itu gitu. Usah itu sembah. Ini diantaranya. Jadi bisa kita upayakan. Apakah ini berpengaruh berapa persen sih mungkin? Ya mungkin 0,0 sekian persen lah. Tapi setidaknya ini bisa jadi hujah di hadapan Allah. Kita itu peduli dengan saudara kita di Palestina. Kalau mau hitung-hitungan mungkin lah ini kadarnya kecil banget gitu kan, dari persentase keuntungan yang kemudian diarahkan ke sana dan kemudian yang kemudian kita tidak beli kecil, tapi bukan masalah kecil atau besarnya, tapi kita ingin tunjukkan kepada Allah bahwa kita itu sudah peduli. Termasuk tadi ya, infak sedekah kita juga seperti itulah. Kalau dihitung-hitung kalah banget tuh karo Arab yang tadi baru kita dapat share-sharean. Arab itu galang dana 24 jam dapat hasil 450 miliar. Sedina tok oleh 450 miliar sehari, 0,5 triliun. Tapi kalau kemudian negaranya kemudian hari ini berpesta pora dengan mengadakan konser musik internasional besar-besaran, saya kok khawatirnya sebenarnya ini nggak berempati. Aweh duit sih aweh duit, tapi tidak ada hati yang kemudian ikut terasa sedih, tidak ikut terasa terluka dan seterusnya. Kita mungkin kecil, tapi mungkin ini karena betul-betul ini mungkin dari kemampuan kita kepengen tunjukkan bahwa kita itu cinta kepada mereka. Kita berharap kita dapat poin-poin tadi. Besok dinaungi di padang mahsyar, besok kita dikasih mimbar-mimbar terbuat dari cahaya, bahkan kita kelak akan ditinggikan derajatnya di surga karena kepedulian kita dengan saudara kita yang ada di Palestina. Jika kita bantu mereka, pasti Allah akan bantu urusan kita. Karena janji Allah gitu. Wa man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Jika kita bantu mereka, Allah pun akan ringankan satu kesusahan kita besok pada hari kiamat. Manafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Siapa yang meringankan kesusahan orang yang beriman dari salah satu kesusahan dunianya, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah, maka Allah itu akan ringankan orang itu satu kesusahannya besok pada hari kiamat.
Wa man yasaru 'ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang tengah kesusahan, tengah kesulitan, yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah pun akan memudahkan urusannya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sama sekali nggak ada kerugian kalau kita kemudian mengulurkan bantuan untuk saudara kita yang ada di sana. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kaji kita di sore hari ini sekedar mengingatkan, ojo mandek riyin ngene ndonga. Jangan bosan dulu kepedulian kita lah Palestina baik garing-garing baik, aku lagi bingung kok nempur ora teyeng kok. Ya, kalau memang lagi kesusahan kita angkat tangan untuk berdoa, tapi kalau ada kelebihan ya kita ulurkan bantuan tadi, pasti diganti sama Allah dan gantinya pasti lebih berlimpah dan berlimpah. Ini saja Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sekedar selingan kaji kita di sore hari ini, dan semoga amal ibadah kita, kepedulian kita, kecintaan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina kelak Allah balas dengan balasan kemuliaan kita di hari akhir nanti insyaallah, dan di dunianya tadi juga Allah pasti akan memudahkan berbagai urusan kita. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.